Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yaitu memang mengalami menstruasi dan nanti tiba di mana waktunya dia tidak menstruasi lagi ataupun berhenti menstruasi. Nah, ini disebut dengan menopause, ya menopause. Ini tidak bisa dihindari, pasti setiap wanita akan mengalaminya. Yang terpenting jangan menopause dini, ya menopause sebelum waktunya, menopause di usia muda. Nah, ini yang harus dihindari. Wanita menopause biasanya di usia 45 tahun sampai 55 tahun ya rentangnya. Ada yang 45, ada yang lebih ya. Nah, jadi itu pasti dialami oleh wanita. Nah, kemudian saat menopause itu ada gejala ataupun tanda-tanda yang akan dialami oleh wanita. Nah, jadi ketika wanita mengalami gejala-gejala ataupun tanda-tanda itu ya, itu udah tahu ya, oh ini menopause nih. Oh, ini kayaknya tanda-tanda mau menopause. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya gejala itu diharapkan tidak begitu mengganggu teman-teman ya aktivitas sehari-hari jangan sampai terganggu karena gejala-gejala tadi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya gejala menopause pada wanita. Menopause pada wanita itu ketika menstruasi tidak datang lagi ataupun berhenti ya. Nah, tapi sebelum berhenti menstruasi ya itu bisa saja ya timbul gejala-gejala ataupun tanda-tanda yang bisa wanita rasakan. Nah, ini disebut dengan perimenopause ya. Nah, ini akibat penurunan ataupun pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron wanita. Nah, jadi ada beberapa gejala yang dialami wanita ketika menopause. Yang pertama adalah susah tidur. Sebelum menopause ataupun saat menopause pun ya wanita bisa mengalami susah tidur ya. Ketika tidur itu susah, kemudian saat sudah tidur misalkan tertidur jam 11 ya jam 2 bangun. Nah, itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah, ini bisa terjadi pada wanita yang mau menopause ataupun yang menopause. Nah, ini karena pengaruh hormon estrogen. Nah, ketika ini terjadi ya akhirnya teman-teman kurang istirahat, kurang tidur, tubuh nggak fit, kurang berenergi ya, gampang capek, lemas gitu. Nah, jadi ya diharapkan ketika mengalami hal ini teman-teman ya lakukan teknik relaksasi, lakukan teknik pernapasan ya membuat tidurnya lebih nyenyak, membuat tidurnya lebih berkualitas. Nah, pagi-pagi hari teman-teman bisa olahraga ringan ya, yoga, jogging. Nah, kemudian juga misalkan teman-teman konsumsi makanan-makanan yang bergizi, jangan minum-minum yang berkafein, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Ya, olahraga boleh tapi jangan terlalu kelelahan. Nah, kemudian ketika teman-teman terasa ngantuk langsung tidur. Jadi jangan nunggu misalkan tidurnya jam 9, itu jangan ya. Dan pastikan jauhi handphone. Jauhi handphone, laptop karena nanti cahayanya itu bisa membuat teman-teman hilang ngantuknya. Ngantuknya jadi nggak ada lagi. Yang kedua, perubahan siklus menstruasi. Nah, teman-teman ya saat mau menopause teman-teman akan mengalami perubahan siklus menstruasi. Ya, ini juga berlaku jumlah dari menstruasinya. Ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak. Kemudian juga ada yang hanya berupa flek-flek ataupun spotting-spotting nanti. Nah, kemudian juga teman-teman ada yang siklus menstruasinya cuma 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, kemudian bulan ini dapat tiba-tiba 2 bulan lagi baru menstruasi ataupun 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, nah seperti itu. Nah, jadi siklus menstruasinya bisa berubah, ya jumlah menstruasinya pun juga bisa ikut berubah. Yang ketiga, rasa panas pada tubuh ataupun hot flash. Nah, teman-teman, ya ketika mau menopause ya bisa saja teman-teman mengalami hal ini ya, rasa panas pada bagian atas tubuh, rasa panas pada bagian bawah tubuh ataupun seluruh tubuh yang merasakan panas. Nah, ini teman-teman bisa membuat area leher, muka itu kemerahan, ya gampang berkeringat. Teman-teman kalau bahasa ininya sumuk ya, panas, hawanya panas, keringatan, nggak nyaman. Nah, ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari teman-teman. Ya bisa menimbulkan keluhan, tidur jadi terganggu, nggak nyaman, panas, ya harus pakai AC, harus pakai kipas ya untuk menghilangkan rasa panas tersebut ataupun untuk membuat nyaman. Nah, ini bisa terjadi pada wanita. Nah, kemudian ya seiring berjalannya waktu ya kondisi ini bisa hilang, bisa menghilang, bisa membaik.
Nah, ketika teman-teman mengalami hal ini ya, itu bisa menunjukkan kalau teman-teman ya gitu merupakan gejala ataupun tanda-tanda menopause. Yang keempat, nyeri saat berhubungan. Nah, teman-teman ya saat berhubungan seksual ya kalau seandainya nyeri pasti nggak nyaman ya. Nah, ini terjadi ya nyeri saat berhubungan seksual ini karena perubahan dari hormon estrogen, perubahan dari hormon progesteron bisa membuat kelembapan dari dinding vagina berubah jadi lebih kering ya, kelembapannya bisa menurun. Nah, kemudian cairan dari pelumas vagina juga bisa berkurang. Nah, akibat perubahan hormonal. Nah, ketika ini terjadi ya teman-teman nggak heran kalau seandainya berhubungan itu nyeri. Nah, untuk mengatasinya teman-teman bisa pakai pelumas tambahan ya, ataupun pelumas yang dikhususkan untuk vagina supaya ketika berhubungan tidak nyeri. Kemudian teman-teman ya akibat vagina yang kering tadi teman-teman bisa mengalami keluhan lain, misalkan rasa gatal ya, rasa panas pada area vagina. Yang kelima, penurunan gairah seksual. Nah, ini pengaruhnya akibat hormonal tadi juga ya, hormonal kewanitaan ya ketika menurun ya itu bisa menghambat reaksi orgasme. Ya, orgasme wanita itu bisa terhambat. Nah, akhirnya ketika berhubungan itu nggak begitu menikmati ataupun nggak begitu nikmat lagi. Nah, ini kalau seandainya teman-teman mengalami hal ini ya bisa jadi pertanda teman-teman yang mengalami menopause. Yang keenam, masalah saluran kemih. Nah, teman-teman ya menjelang menopause biasanya teman-teman ada masalah di saluran kemihnya. Ya gampang kencing, beser ya. Walaupun kantung kemihnya belum penuh ya teman-teman ingin buang air kecil sebentar-sebentar, ingin buang air kecil, bolak-balik kamar mandi ya. Akibat ingin buang air kecil tadi. Nah, ini pengaruh terhadap otot-otot ya, otot-otot pelvis yang sudah mulai melemah. Nah, akhirnya teman-teman ya gampang buang air kecil. Nah, teman-teman bisa melakukan senam Kegel ya, senam Kegel supaya otot-otot pelvisnya itu menguat kembali. Yang ketujuh, rambut rontok dan kering. Nah, teman-teman ya ketika menopause ataupun mau menopause ya ini bisa berpengaruh terhadap rambut teman-teman. Rambut teman-teman lebih kering, lebih gampang rontok. Nah, kalau ini terjadi ya berarti memang teman-teman mau menopause. Nah, ini kalau seandainya teman-teman bandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedelapan, gangguan suasana hati karena perubahan hormon estrogen, progesteron. Ya, ini bisa mempengaruhi mood wanita. Ya, moodnya bisa berubah-ubah. Kadang gampang marah, gampang sedih ya. Nah, ini kondisi yang wajar terjadi. Yang kesembilan, masalah tidur. Nah, karena pengaruh hormonal tadi ya sebelum ataupun saat menopause, ya ini bisa mempengaruhi tidur teman-teman ya. Teman-teman jadi mendengkur, yang ngorok tidurnya, kemudian napasnya bisa terengah-engah. Nah, ini bisa terjadi ya saat teman-teman mau menopause dan juga saat menopause. 10. Kulit kering. Nah, teman-teman ya kalau seandainya mau menopause ataupun saat menopause, ya ini karena pengaruh hormon estrogen, progesteron ya. Ini akan pengaruhnya ke kolagen. Nah, ini akan menyebabkan kulit teman-teman itu kering. Ya, kulitnya kering, elastisitas ataupun kelenturan kulit juga berkurang. Nah, ini kalau seandainya terjadi, ya ini merupakan kondisi yang wajar ya. Ini bisa terjadi kepada wanita manapun ya. Kemudian teman-teman, ya tanda dan gejala menopause tiap wanita itu bisa berbeda. Ada yang tandanya rame, gejalanya rame, ada yang hanya sebagian yang saya sebutkan tadi dari poin 1 sampai poin 10. Nah, jadi nggak bisa disamakan ya antara wanita satu dan yang lain. Nah, ketika teman-teman memasuki usia 45 tahun ya, itu bisa saja teman-teman sudah mengalami menopause ya antara 45 sampai dengan 55 tahun. Nah, ini kondisi yang umum terjadi, yang normal terjadi. Oke teman-teman, ya itu tadi tanda ataupun juga gejala-gejala ketika teman-teman mau menopause ataupun saat teman-teman menopause. Nah, ini bisa dialami oleh wanita. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Bantu sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Viralkan ya ke media sosial, ke WhatsApp, ataupun ke lainnya. Salam sehat. Sampai jumpa.